Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ayu Saryani Lopo dengan NIM 100-105 2002. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita yang baru. Kita semua akan sama-sama membahas materi tentang gerak melingkar beraturan. Perhatikan animasi di depan. Di situ ada lintasan yang bentuknya seperti lingkaran dan ada sebuah benda. Perhatikan dengan seksama, benda ini akan berputar dan dia akan berputar secara melingkar. Ya, seperti ini gambarnya, animasinya. Jadi, benda yang bergerak secara melingkar ini dia bergerak searah dengan perputaran jarum jam. Jarum jam tangan ataupun jarum jam dinding. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari gerak melingkar itu sendiri. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Contohnya, anak-anak bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak bisa memperhatikan roda dari ban mobil atau motor atau sepeda. Anak-anak juga bisa memperhatikan jam tangan yang kalian miliki atau jam dinding di rumah, di sekolah, atau ditemui di tempat manapun. Berikutnya lagi, bulan mengitari bumi. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari gerak melingkar. Berdasarkan contoh-contoh ini, anak-anak sudah bisa mendefinisikan lagi pengertian gerak melingkar itu seperti apa. Cukup dengan memahami contoh-contohnya, maka dengan sendirinya pengertian dari gerak melingkar itu dapat diingat. Jadi intinya, benda yang bergerak secara dalam lintasan yang melingkar itu disebut gerak melingkar. Yang berikut lagi, di dalam gerak melingkar ada yang kita ketahui mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, pengertian dari gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Di sini konstan atau dengan kata lain tetap, jadi kecepatannya tidak berubah-ubah. Di dalam gerak melingkar ada besaran-besaran yang bisa menentukan gerak melingkar itu sendiri, yang sering digunakan dalam pembelajaran gerak melingkar. Yang pertama yang kita kenal frekuensi. Frekuensi ini disimbolkan dengan F kecil. Nah, frekuensi itu sendiri didefinisikan sebagai banyaknya putaran yang dilakukan oleh suatu titik materi yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam selang waktu 1 sekon. Satuan dari frekuensi sendiri adalah sekon. Yang berikutnya lagi, periode. Periode disimbolkan dengan T besar. Periode ini didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar pada poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran. Nah, antara frekuensi dan periode ini mempunyai hubungan tersendiri. Nah, hubungan itu dapat dilihat. Yang pertama, untuk mencari nilai periode, jika yang diketahui frekuensi, maka persamaan yang digunakan T sama dengan 1/F. Tetapi, jika yang diketahui adalah periode, maka yang digunakan adalah F sama dengan 1/T. Satuan dari periode itu sendiri adalah sekon, dan satuan dari frekuensi itu sendiri adalah hertz. Berikutnya lagi, di dalam gerak melingkar, kita kenal yang namanya kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Itu simbolnya omega. Nah, kecepatan sudut didefinisikan sebagai hasil bagi sudut yang ditempuh partikel dengan selang waktu
tempuhnya. Sehingga didapatkan persamaan omega sama dengan 2pi per T, atau jika yang diketahui dalam frekuensi, maka omega sama dengan 2pi F dengan satuan radian per sekon. Berikutnya lagi, kecepatan linear. Itu disimbolkan dengan V besar. Kecepatan linear didefinisikan sebagai hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Persamaannya V sama dengan 2pi R per T, atau V sama dengan 2pi R F dengan satuan meter per sekon. Nah, hari ini materi kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya lagi. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih untuk perhatian anak-anak semua.